Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan menghirup udara dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang berkah bagi kita semua. Mari bersama-sama membuka kitab suci Al-Quran. Kita buka surat Al-Isra atau surat Bani Israel juz 15 ayat 63 dan seterusnya. Surat Al-Isra juz 15 ayat 63 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Shadaqallahul azim. Mitra Persada, mari kita niat membaca, memahami firman Allah. Allah berfirman itu ditujukan kepada kita semua. Harapannya atau tujuannya supaya manusia dan jin itu melaksanakannya. Mudah-mudahan kita ini diberi kemudahan untuk melaksanakannya. Amin. Mitra Persada, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah iblis minta waktu kepada Allah, minta waktu dari sejak peristiwa dilaknat di surga itu sampai hari kiamat. Qala in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Jadi kalau engkau menunda, memberi waktu kepadaku, niscaya akan aku goda Bani Adam. Yang tidak berhasil itu hanya sedikit. Jadi illa qalila, hanya sedikit yang tidak berhasil digoda. Jadi sebagian besar berhasil digoda oleh iblis. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari godaan iblis ini. Kala ngendika sapa Allah, dawuh sapa Allah taala halim maha luhur sapa Allah. Lahu kedue iblis, idhab budhalo sira mungdhoron halih den srantekake ila waqtin nafkhatil ula, tumeka wektune den sebul trompet sing kaping pindho. Jadi tiupan malaikat Israfil yang pertama itu dalam rangka hari kiamat, kemudian ditiup sekali lagi dalam rangka manusia bangkit dari kubur, tangi sangka kubur. Masya Allah.
kita semua ini ya harus melewati sana. Padahal siapa yang kepengen gitu ya kecuali orang-orang tertentu. Hai iblis, silahkan pergi, silahkan, aku beri waktu engkau gitu. Sampai kalau di sini sampai waktu ditiupkan tiupan sangkakala yang pertama, yaitu sampai hari kiamat tiba. Kalau manusia berdosa itu diampuni dosanya selama nyawa masih dikandung badan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat hamba selagi nyawa masih di badan, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Jadi Masya Allah, kita semua akan mengalami mitra persada. Maka pangkat, jabatan, dan kekayaan, kegantengan, kecantikan, semua itu manakala sudah berakhir, sudah tidak berguna kecuali yang diamalkan di jalan Allah, disodakohkan, dijariahkan, diwakafkan, dizakatkan, ya, itu yang akan abadi, termasuk ilmu yang diberikan, ilmu yang diajarkan. Nah, tentunya harus dengan ikhlas. Faman mongko utawi sapane wong iku tabi'a kang manut sapa man ka ing sira iblis minhum saking dzurriyyatahu keturunan Nabi Adam. Wa inna jahannama mongko setuhune utahe neraka jahannam iku jazaukum piwales sira kabeh anta ya sira iblis wahum lan keturunane Nabi Adam. Jazaan kelawan piwales maufuron kang nuhoni ay wafiron kamilan. Jadi sesuai dengan perbuatan dan diberikan secara sempurna. Ndak enak sing disisakan kalau memang dosa kemudian belum dimintakan ampun atau belum diampuni Allah, nah, itu akan dibalas. Masya Allah, siapa sih di antara kita ini yang jauh dari dosa? Maka kita biasakan memperbanyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Dalam hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, bejo banget wong sing menerima catatan amal pada hari kiamat. Di situ tertulis banyak istighfarnya. Astaghfirullahaladzim. Kadang di antara kita ada yang astagfirullah. Yang benar adalah astagfirullah. Mitra persada, Allah memberikan balasan atau siksaan itu sesuai dengan keadilannya. Tidak ada yang dizalimi. Tapi kalau Allah memberi balasan pahala, balasan dari amal perbuatan baik, itu karena rahmatnya. Artinya bisa berlipat ganda dibanding perbuatan, ya. Wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Maka akan kami balas mereka yang lebih baik dari yang sesuai dengan yang mereka kerjakan. Jadi ahsanal ladzi, jadi yang lebih baik. Itulah kemurahan Allah. Nah, kita meniru sifat Allah yang murah ini, yang memberi kemurahan yang banyak ini, kita bermurah-murah kepada sesama. Enek wong misalnya ndak menyapa kita maklumi, barangkali dia nggak tahu. Dia lewat di depan kita nggak salaman sama kita, ya kita maklumi.
mungkin saja dia lupa atau selak buru-buru gitu. Jadi orang itu menakne wong dan memaafkan kesalahan orang. Jadi memaklumi saja. Misalnya kita yang nyambut pada hari itu, ada yang nggak nyalami, ada yang nggak menghormati. Ya biasa saja, biasa saja. Orang manusia itu tidak menghormati tidak masalah. Yang penting Allah mengetahui kita. Jadi dari orang itu kadang-kadang kalau punya kedudukan atau bergelar, wah kepengennya dihormati, dihargai. Kita biasakan memaklumi orang, memaafkan orang, dan menganggap biasa saja, wajar saja. Nah, misalnya ada kenduri, orang-orang pada diundang, orang-orang pada, kita nggak diundang, tenang saja, biasa saja. Mungkin saja yang punya rumah lupa atau lagi nggak suka sama kita, ya gitu. Jadi kita ini biasa saja. Nah, dengan melatih biasa saja seperti itu, pikiran kita itu nggak tegang. Pikiran kita itu akan normal dan enak gitu. Serat diundang yang mengliwet dewe. Ndak kasih buah ya beli sendiri. Ndak dibarengi ya numpak dewe. Jadi hidup ini akan mudah apabila kita menganggap mudah. Tidak dihormati itu tidak masalah. Kita ini terbiasa seperti itu, insya Allah akan menjadi orang yang awet. Awet enom awet tua. Yang jelas ndak tua ya, ndak awet enom. Tapi awet sehatnya karena pikiran kita tidak tegang. Wastafziz ay istakhif manis tata'ta minhum. Istakhif nganggep enteng sira man ing wong istatok kakang kuwasa sapa sira minhum saking dzurriyyatahu, saking keturunane Bani Adam, bisautika kelawan swara sira, biduaika kelawan ajaan sira, bil ginai wal mazamiri. Jadi di dalam tafsir Jalalain itu salah satu penafsirannya, goda Bani Adam itu dengan suaramu hai iblis, setan, hai jin. Dengan suara itu apa? Dengan ajaanmu untuk mereka senang kepada menyanyi, senang kepada seruling. Wa kulli da'in ilal maksiati, lan saben-saben wong kang ngajak marang maksiat. Jadi mitra persada, kadang-kadang sebuah lagu itu bisa menyeret seseorang ke maksiat. Sebuah lagu itu kadang melupakan seseorang dari Allah. Nah, kalau kita misalnya mantu sunatan atau acara-acara kemudian nggak pakai sound sama sekali, nggak pakai lagu-lagu, kayaknya sepi kan ya. Makanya hidup itu akan indah apabila dengan seni. Hidup itu akan terarah apabila dengan agama. Maka ya sekedarnya saja. Kalau guru saya dulu pernah pada suatu hari di pondok itu kan ada rewang-rewang dalam rangka haflah, dalam rangka pengajian wisuda anak-anak santri begitu. Ya itu kan waktu rewang itu disetel lagu-lagu gitu ya. Mbah Yai itu dawuh, ya kala-kala ngono kuwi tapi lagune sing apik gitu. Jadi beliau membolehkan, tetapi teratur kalau waktunya azan ya dimatiin dan seterusnya. Jadi ya kalau nggak ada seni bagaimana? Jadi bahkan
kita ini terbangan itu kan nazom-nazomnya apa itu sholawat itu kan ya Nabi salam alaika kan pakai lagu juga. Azan kita pakai lagu. Membaca Al-Quran kita kalau pakai lagu lebih bagus kan, lebih enak didengar. Demikian juga kalau ajaan-ajaan kepada Allah ya, itu manakipan apa itu yang baca itu kan suaranya bagus-bagus. Nah, dengan berlagu itu, dengan memakai lagu itu kan dibolehkan seperti itu. Yang penting membawa kita ingat kepada Allah. Bahkan puisi ya, dulu Kanjeng Nabi memuji seorang sahabat yang memuji Kanjeng Nabi gitu. Jadi boleh tapi dalam batas-batas tertentu. Jangan sama sekali tidak boleh. Kalau tidak sama sekali tidak boleh ya bisa jadi seseorang tambah baik, bisa jadi seseorang tambah bosan. Jadi kolo-kolo, jadi apa ya kadang-kadang begitu. Mitra Bersada, ini Allah memberi kesempatan kepada iblis untuk menggoda Bani Adam dengan suara, artinya dengan lagu-lagu, dengan seruling dan seterusnya, alat-alat musik yang lain. Itu penafsiran siapa namanya Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Di kitab-kitab yang lain masih banyak lagi ya. Bahkan ada ulama kita yang mengarang itu kitab musik ya, kitab musik. Di antara ulama kita juga ada yang bermain apa itu ya, seperti yang dipetik itu loh. Tapi bagi orang-orang tertentu seperti itu, justru dengan alat itu beliau ingat akan kebesaran Allah. Makanya penafsiran di Al-Quran di surat Luqman ya, tentang apa itu, tentang yang ditafsirkan sebagai nyanyian dan seterusnya, yaitu salah satu penafsiran. Ada lagi tafsir-tafsir yang lain yang menafsirkannya tidak harus seperti itu. Jadi sekali lagi, segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah tidak boleh. Tapi segala perkara yang menyebabkan kita, menjadikan kita dekat dengan Allah, nah itu boleh ya. Dekat kepada Allah itu seperti misalnya azan, pakai lagu supaya orang-orang senang datang ke mushola atau masjid, karena dengan adanya enak, pujiannya enak, itu orang berbondong-bondong. Itu seperti itu. Wa ajlib lan wasoh alaihim ing atase dzurriyyatahu bi khailika kelawan unta sira wa rajilika lan sikil skira wa hum utawi khailika wa rajilika iku arrukabu wong-wong kang nunggang wal musatulan wong-wong kang mlaku fil ma'asi ing dalem pira-pira maksiat. Yang kedua, tariklah hai iblis, hai setan, Bani Adam itu dengan supaya berjalan, supaya ya melakukan ma'asi, beberapa maksiat. Jadi ini bukan berarti Allah memerintahkan maksiat, tapi ini hubungannya dengan tadi, ketika iblis itu minta waktu agar berhasil menggoda manusia, oleh Allah diberi kesempatan sampai hari kiamat, sampai tiupan sangkakala yang pertama. Silahkan gitu. Tapi bukan berarti Allah ridho gitu. Silahkan. Akan di surat An-Nahl juz 14 itu disebutkan kan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pengakuan iblis sendiri, kami bisa mengganggu Bani Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas,
hamba-hambamu yang selalu beramal karena engkau. Itulah yang tidak berhasil kami goda. Ini maksudnya silahkan, tapi bagi orang yang ikhlas, orang yang muttaqun, tidak akan berhasil engkau goda. Jadi ini merupakan warning atau peringatan buat diri kita masing-masing, buat saya juga, termasuk saya juga. Jadi kita ini setiap melangkah harusnya hati-hati betul ya. Jangan karena selain Allah, harus karena Allah. Karena Allah itu sudah memberikan segalanya. Kalau nggak karena Allah kita dapat rezeki, ya rugi. Tapi kalau kita dapat rezeki terus kemudian amal sebelumnya itu karena Allah, maka akan untung. Sudah amalnya karena Allah kemudian dapat rezeki, double. Itu. Maka apabila kita disuruh milih, kita milih amal yang karena Allah saja, kemudian kita mendapat bagian dari rezeki Allah. Wasyarik lan kancanana sira iblis hum ing dzurriyyatahu ing keturunan Nabi Adam fil amwali ing dalem pira-pira bondo al muharramati kang den haramake kariba kaya riba wal ghasabi lan ghasab wal auladi lan pira-pira anak minaz zina. Tegese sertailah hai iblis Bani Adam itu dalam harta dan anak. Dalam harta itu diperoleh dengan cara riba, dengan cara gosok ya. Miliknya orang lain kita ambil. Gosok itu lah kecil-kecilan kan nganggo sandale kancane ra omong gitu. Tapi lah gosok yang sudah besar ya ngambil pulau, ngambil jalan, ngambil pekarangan orang. Bukan ambil semua, tapi sebagian juga termasuk itu. Wah bahaya itu ya. Kalau kita istilahnya ngeleh rajek ya, memindah batas tanah, bahaya betul. Nggak usah, karena itu yang kita punya sudah ada, sudah banyak ya, sudah cukup banyak. Kemudian juga sertailah mereka dalam hal beberapa anak, artinya ya sertailah mereka, ganggu mereka supaya mau berzina. Ya orang kalau sudah mau berzina itu ya kepengen sudah pokoknya apa namanya koyo-koyo susah dipekak, susah dicegah. Karena sudah pengen begitu wes karek nil gitu, tinggal sedikit. Ini supaya ingat Allah itu adalah larangan Allah ya. Adror zina itu banyak sekali ya, bahaya-bahaya zina. Anak tidak punya nasab, kemudian ayah ibunya berdosa, kemudian bisa terkena penyakit ya. Kalau orang beristri 4 itu kok nggak kena penyakit, sedangkan kalau berzina dengan satu orang kok kena penyakit. Nah itulah rahasianya Allah, rahasianya Allah. Kalau melalui yang halal ya dijauhkan dari penyakit. Kalau melalui yang haram diberi penyakit. Dan sampai hari ini Mitra Persada, penyakit HIV AIDS itu belum ada obatnya. Yang ada hanya mengurangi, tapi tidak ada yang bisa menghilangkan. Wa'idhum wa'id lan ngancam sira hum ing bani Adam atau dzurriyyatahu bi alla ba'sa kelawan ora ana kebangkitan iku maujud wala jazaa lan ora ana piwales iku maujud. Berilah janji kepada manusia, kayak ana pemberitahuan dengan halus bahwa enggak ada namanya hari kebangkitan itu. Orang mati ya sudah jadi tanah, habis, selesai urusan. Tidak ada balasan itu. Nah, ini kalau bagi orang yang tidak mengerti ajaran agama bisa terpengaruh. Karena di dalam Islam itu setiap perbuatan ada balasannya. Balasannya kapan?
Balasannya bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau di akhirat berarti ada kebangkitan dari alam kubur terlebih dahulu. Wa ma yaitu lan ora janjeni hum ing bani Adam sapa asyaitonu setan bidzalika kelan mengkono tinutur illa gururon kejaba tipu daya batilan kang batil. Ingatlah bahwa apa yang dikatakan oleh setan, yang dibisikkan kepadamu itu adalah tipuan. Jadi banyak sekali jalan setan itu ya, jalan ampre santrine oke, ampre dakwahnya laris, ampre hartanya melimpah, ampre yang ngundang oke, dan seterusnya itu juga. Itu cara-cara berbahaya. Inna ibadi setuhune utahi pira-pira kawula ingsun al mukminina kang iman iku laisa ora ana laka kanggo sira alaihim ing atase ibadi apa sultanun kekuasaan tasallutun wa kuwatun wa kafalan cukup birobika kelan pangeran sira apane wakilan pelindungi hafidhon zat kang lindungi lahum kedue ibad mingka saking sira. Allah di akhir ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan mampu engkau kalahkan, engkau goda, engkau rayu kecuali yang memang dia tergelincir, kecuali mereka yang mau ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Pengakuan setan besok pada hari kiamat mengaku saya ini tidak mempunyai kemampuan untuk menggodamu ya, kecuali aku mengajakmu kemudian kamu mau. Nah kalau kita tidak mau maka tidak berhasil. Dan ketika tidak berhasil, setan itu tidak memukuli kita, tidak marah kepada kita, tidak membenci kita. Pokoknya tidak bisa mengalahkan. Kita tenang-tenang saja, aman. Asal kita nggak mau, aman. Tidak akan misalnya dicolong bandane atau diugai sakit apa enggak ada. Yang penting kita diajak nggak mau, sudah. Setan tidak berani, tidak bisa lagi mengalahkan kita, menguasai diri kita. Sebenarnya enak rumusnya kehidupan ini kan, asal kita tidak mau saja. Cuma ajaannya setan kadang-kadang kan menarik lah, ini menariknya ini. Toko-toko itu kalau pelayannya cantik-cantik itu kan wah menarik, walaupun pakaian atau yang dijual itu biasa-biasa saja, tapi yang menarik yang pelayanannya ini. Nah ini mitra bersada. Mudah-mudahan Allah menambahi kita hidayah, menambahi kita kemudahan untuk mengamalkan perintah-perintahnya, dan Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit, dari gangguan dan godaan syaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Mitra persada, ini tadi hari kita mempelajari tafsir Jalalain surat Al-Isra ayat 63 sampai 65. Bahaya ajaan setan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.